Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, sekarang kita akan kembali mempelajari materi biologi lintas minat ya, mengenai virus. Kemarin kalian sudah Ibu bagikan PPT-nya ini ya tentang materi virus, kalian pelajari, dan kemarin juga kita diskusi di forum diskusi, tapi masih harus Ibu jelaskan poin-poin penting tentang virus, makanya Ibu jelaskan melalui video pembelajaran ini. Baik, virus ini sekarang lagi tren nih istilah virus ya. Kalian lebih banyak sekarang mengenal tentang virus karena sekarang dunia sedang diserang oleh virus yang paling terkenal, yaitu virus corona ya, sehingga melumpuhkan aktivitas semua kegiatan manusia terutama ya, terjadinya pandemi di mana-mana seluruh penjuru dunia karena virus corona ya. Nah, kita akan mempelajari dari mungkin ini lebih banyak informasi tentang virus yang kalian dapatkan akhir-akhir ini mengenai virus, apalagi tentang virus corona, sehingga banyak hal-hal yang mungkin simpang siur atau hal-hal yang belum jelas. Kita akan bahas di sini ya, mengenai virus secara umum. Virus ini berasal dari istilah nama Latin yang disebut virion. Virion itu artinya racun. Jadi virus itu artinya racun. Ya. Virus ini pertama kali ya kita lihat sejarahnya. Kemarin di chat juga ada yang bertanya sejarah penemuan virus ya, belum Ibu jawab. Virus ini pertama kali, jadi dulu itu belum ditemukan adanya virus, baru ditemukannya bakteri. Para ilmuwan hanya mengetahui bakteri gitu, ya. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di daun tembakau. Jadi para ahli melihat daun tembakau itu kok menggulung, menguning, bercak-bercak, itu rusak. Mereka mengira, oh ini pasti bakteri nih penyebabnya gitu. Nah, mereka ekstrak tuh si daun tembakau yang rusak tadi, diekstrak, lalu disaring. Si ekstraknya itu pakai saringan bakteri. Ternyata masih ada yang lolos dari saringan bakteri itu. Artinya, kalau lolos dari saringan bakteri, berarti si yang lolos itu ukurannya lebih kecil dari bakteri. Nah, mereka menyimpulkan, oh berarti ini bukan bakteri gitu. Ada lagi makhluk hidup yang lebih kecil dari bakteri. Nah, setelah mereka menyelidiki, ini si Dimitri, Beijering gitu ya, mereka menyelidiki ternyata yang lolos dari saringan bakteri itu, itulah yang disebut dengan virus gitu. Jadi awal mulanya ditemukan virus seperti ini ya, di daun tembakau. Makanya pertama kali virus yang ditemukan adalah virus TMV, Tobacco Mosaic Virus ya, yang menginfeksi tanaman tembakau. Jadi itu sejarah penemuan virus, sehingga setelah itu diteliti tentang virus, ternyata ada makhluk hidup yang lebih kecil dari bakteri, yaitu virus. Makanya kita lihat bagaimana dari virus itu. Nah, pertama dari ukuran tubuh. Virus itu ukuran tubuhnya sangat kecil, disebut juga jasad renik, artinya mikroorganisme yang sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. 1 nanometer itu 1 nanometer itu adalah 1/1000 milimeter ya. 1/1000 milimeter. Berarti kalau 20 nanometer itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 milimeter. Coba, sekecil itu ya. Yang paling besar nih, yang 300 nanometer, ini berarti 3 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Ya, sangat kecil. Bakteri aja nggak terlihat ya kalau ada di tangan kita. Mana ini ada bakterinya, padahal ini banyak bakterinya gitu. Apalagi virus gitu, yang ukurannya jauh lebih kecil dari
bakteri. Nah, ini virus paling kecil ini yang 20 nanometer. Ini adalah virus polio. Virus polio itu virus yang paling kecil, dan virus terbesar ini yang 300 nanometer adalah virus yang menyerang bakteri. Yang kemarin kita bahas yaitu bakteriofag istilahnya. Ya, itu ukuran virus, jadi jauh lebih kecil dari bakteri. Bentuknya ada yang batang, ada yang bulat, oval, berbentuk benang, berbentuk huruf T yang bakteriofag itu ya. Tuh. Nah, ini bentuknya bermacam-macam. Itu virus juga ciri-cirinya ya. Kalian bisa tambahkan di catatan kalian ciri-ciri virus tadi dari ukurannya, dari bentuknya bermacam-macam. Lalu virus itu memiliki ini nih, DNA atau RNA, salah satu saja ya. Jadi makanya ada yang disebut virus DNA, ada virus RNA. Nah, ini adalah materi genetik. Jadi virus itu memiliki satu materi genetik, substansi genetik yang disebut DNA atau RNA. Sedangkan makhluk hidup lain memiliki dua-duanya. DNA punya, RNA punya, gitu. Ya. Tapi kalau virus hanya salah satu. Nah, itu salah satu ciri khas dari virus, ya. Lalu virus itu memiliki kapsid. Kapsid ini helm. Helm atau pembungkus atau pelindung dari materi genetiknya. Ini bagian penting dari virus di DNA atau RNA. Dilindungi oleh kapsid yang terbuat dari protein. Lalu ciri lainnya selain itu adalah virus itu, kemarin di diskusi kita bahas, dia bukan makhluk hidup yang utuh. Artinya dia adalah jembatan atau peralihan antara makhluk hidup dari benda mati ke makhluk hidup. Jadi peralihan. Ya. Jadi dia itu peralihan antara benda mati ke makhluk hidup. Jadi kadang dia berfungsi sebagai makhluk hidup, kadang dia sebagai benda mati, gitu. Ya. Ini kenapa nggak bisa nih pointernya? Ya. Jadi kadang dia sebagai benda mati, kadang sebagai makhluk hidup gitu. Nah, kapan dia sebagai makhluk hidup? Ketika si virus ini parasit, menumpang atau nebeng ke sel yang hidup gitu. Ketika dia nebeng ke sel yang hidup atau parasit, dia hidup. Misalnya sel yang hidup itu apa? Sel hewan, sel tumbuhan, sel manusia, atau sel bakteri ditumpangi oleh dia. Seperti virus corona. Berarti dia nebeng hidup parasit pada saluran pernapasan, sel-sel pernapasan tubuh manusia. Berarti dia sebagai makhluk hidup, dia bisa berkembang biak, memperbanyak diri, bergerak, itu seperti makhluk hidup, gitu ciri-cirinya. Tapi ketika si virus ini keluar dari sel yang hidup, misalnya ada orang bersin, mengeluarkan virus influenza atau virus corona tadi, ada di lantai gitu, ada di gagang pintu atau ada di udara gitu, itu kan benda mati. Berarti dia berfungsi sebagai benda mati, bukan makhluk hidup. Dia nggak bisa berkembang biak di situ, dia nggak bisa bergerak di situ gitu. Ya, jadi virus itu dia akan hidup, tapi asalkan dia berada di sel yang hidup. Ketika dia di luar yang sel hidup, berarti dia berperan sebagai benda mati. Jadi virus corona juga gitu. Ketika keluar dari sel yang hidup, ya dia mati. Walaupun ada yang mengatakan, oh dia bisa bertahan beberapa jam, misalnya gitu. Ya itu nggak tahu tuh kebenarannya seperti apa. Yang jelas konsep virus seperti itu. Dia akan hidup hanya pada sel yang hidup gitu. Makanya mungkin untuk memberantasnya supaya, tapi si virus tadi nih yang dia mati itu, misalnya di udara dia mati, tapi ketika terhirup lagi ke dalam sel, masuk lagi ke sel yang hidup, asalkan DNA-nya atau RNA-nya tidak rusak, dia akan hidup lagi gitu di sel yang hidup. Nah itu makanya bahayanya virus itu, dia akan hidup lagi gitu. Asalkan DNA-nya tidak rusak, makanya langsung ada penyemprotan, desinfektan atau apa ya, ketika supaya virusnya langsung mati gitu, tidak terhirup lagi gitu ya, atau tidak terbawa oleh udara gitu, masuk ke dalam sel tubuh kita lagi gitu. Ya, jadi itu konsepnya ya.
Lalu virus itu tadi ya, dia berperan sebagai ciri bahwa dia makhluk hidup, berarti dia bisa berkembang biak, hidup pada sel yang hidup, bisa bergerak di sel yang hidup. Nah, lalu virus itu disebut juga tadi benda mati. Nah, ciri bahwa dia sebagai benda mati adalah apa? Yaitu virus hanya tidak berbentuk sel. Nah, ini kan salah satu contoh bentuk virus. Ini kan tidak berbentuk sel. Kalau sel itu kan ada inti selnya, ada organel-organelnya, ada sitoplasma. Ini kan nggak ada. Jadi nggak ada inti selnya mana. Nah, ini bukan berbentuk sel. Makanya virus itu aseluler. Aseluler itu bukan yang jualan pulsa ya. Tapi itu aseluler itu A itu tidak, seluler itu sel. Tidak berbentuk sel. Jadi virus itu tidak berbentuk sel. Aseluler itu adalah ciri dari bahwa dia benda mati. Tidak punya sitoplasma, itu ciri dia benda mati. Lalu virus itu juga bisa dikristalkan, dibekukan, ya itu juga ciri benda mati. Ya, beberapa ciri yang mendukung virus benda mati itu. Ada ahli yang mengkristalkan, membekukan virus sampai 30 tahun. Beku berarti dia dalam kondisi mati. Setelah itu dicairkan lagi. Ternyata DNA-nya belum rusak, dimasukkan lagi ke sel daun misalnya, dia masih bisa merusak daun itu. Ya, artinya DNA-nya belum rusak, RNA-nya belum rusak, dia masih bisa menginfeksi. Itulah istimewanya virus. Ya, setelah dia mati berapa lama dikristalkan, ketika dicairkan lagi, dimasukkan ke sel yang hidup, dia hidup lagi, asalkan ini nih, DNA atau RNA-nya tidak rusak. Makanya obat-obat pembasmi virus itu adalah termasuk apa? Vitamin atau imun kita itu ini akan menghancurkan si DNA ini supaya si virusnya mati gitu. Seperti itu ya. Lalu virus itu juga bersifat parasit obligat. Artinya parasitnya wajib kudu harus parasit. Jadi kalau nggak parasit dia mati. Gitu. Jadi virus ini harus parasit supaya dia hidup. Tadi di sel yang hidup. Kalau nggak parasit ya udah dia mati. Jadi disebutnya parasit obligat. Gitu. Ya. Itu ciri-ciri virus. Ya. Nah, ini struktur virus. Ini virus bakteriofag yang ukurannya paling besar tadi 300 nanometer ya. Ini ada DNA-nya ya. Kalau virus RNA berarti isinya RNA. Kapsid ini pelindungnya protein. Ini disebut kepala, dari sini ke sini disebut kepala. Di sini ada leher, ini leher ya. Lalu di sini ada ekor. Ini nih yang panjang ini ekor. Di sini disebutnya selubung ekor ya. Atau ekor. Yang ini adalah kayak kaki-kakinya itu adalah serabut ekor. Paling dasar ada lempeng dasar dan di bawah ada jarum penusuk ketika si virus itu akan menginfeksi gitu ya. Ini struktur virus. Hidup virus bagaimana? Tadi kan parasit intraseluler artinya di dalam sel ya dan bersifat obligat tadi wajib parasitnya ya. Nah, sel inangnya tadi bisa sel manusia, sel hewan, sel tumbuhan atau sel bakteri. Ini contoh sel inangnya. Ya. Nah, ini cara hidup virus. Jadi dia tidak bisa hidup ketika dia tidak parasit. Bagaimana reproduksi dari virus? Oh, ini cara hidup dulu penularannya ya. Bisa melalui udara, darah, air, lendir. Ini tergantung virusnya. Kalau virus corona itu bisa dari udara ya. Atau bisa dari ini apa? Droplet, percikan air liur gitu. Makanya kenapa kita harus memakai masker ya. Ketika kita bicara tidak ada percikan dari mulut kita yang keluar gitu. Lalu menjaga jarak, kenapa sih harus minimal 1 meter? Karena si droplet itu bisa keluar ya kalau dalam kondisi kita udara biasa seperti ini, ngobrol gitu, itu bisa sampai 1 meter, itu bisa terkena gitu. Bisa keluar sampai 1 meter. Apalagi kalau bersin, hapci gitu ya, itu akan kedorong si dropletnya akan bisa sampai 6 meter tuh. Ya, makanya kita lindungi kita dengan di masa pandemik ini. Kenapa harus menggunakan masker? Itu filosofinya. Kita melindungi orang lain dengan masker kita. Orang lain melindungi kita dengan masker dia.
Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu gitu. Jadi itu ya, kenapa kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kenapa harus sering-sering mencuci tangan? Karena si virus itu dia mudah rusak si DNA, RNA-nya itu dengan sabun, ya. Dengan sunlight aja sabun rusak dia. Makanya kenapa kita harus mencuci tangan? Karena memang tangan kita mungkin memegang benda yang tadi ada virusnya, mungkin yang tadi di benda mati itu. Nah, kalau misalnya tangan kita udah megang, terus kita pegang hidung atau pegang daerah mulut sini, masuk ke sel pernapasan, dia hidup lagi gitu. Tapi sebelum nempel ke sini, kita cuci dulu tangan kita dengan sabun sampai 20 detik gitu ya, sampai ke sela-selanya. Itulah yang akan melindungi kita dari virus, terutama virus corona, virus influenza, virus yang lainnya. Ya, kenapa harus rajin mencuci tangan tuh seperti itu. Ya. Nah, kalian sudah mempelajari virus harus lebih paham bahwa oh begitu ya. Kalau misalnya kita melakukan itu, insya Allah kita akan terlindung. Ya, jadi sebelum memegang bagian muka kita, hidung, terutama mulut, cuci tangan dulu. Sebetulnya bukan nggak boleh pegang, cuma harus ya steril gitu. Gitu ya. Ini penularan virus ada juga melalui vektor. Vektor itu berarti melalui pembawa, misalnya DBD. DBD itu disebabkan oleh virus. Tapi virusnya dibawa oleh nyamuk gitu. Anopheles itu ya. Seperti itu. Aedes aegypti ya. Terus ini ada 2 cara replikasi disebutnya ya, reproduksi virus ada 2 cara, yaitu daur litik dan lisogenik ya. Oh ini enggak ada ya. Yang pertama disebut siklus litik. Yang kedua lisogenik. Nah, litik ada 5 tahap. Adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Nah, kita lihat tahap pertama adsorpsi. Mana nih tahap pertama adsorpsi? Nah, ini nih. Ini gambar tahap pertama. Virus nempel tuh di sel ini saya sel bakteri nih. Ini virusnya. Virus nempel di sel bakteri, berarti dia sedang adsorpsi, menempel artinya. Virus mengenali targetnya. Nempel dulu. Ini sel bakteri yang akan diinfeksi oleh virus misalnya. Setelah nempel, masuk tuh si DNA-nya tuh. Tuh yang merahnya itu masuk ya. Masuk DNA-nya. Jadi yang masuk itu tidak semua tubuh virus ke dalam tubuh, hanya DNA atau RNA-nya aja, bagian pentingnya. Masuk ke sini. Ketika masuk, itu berarti tahap penetrasi. Jadi ini double nih, adsorpsi nempel dulu, pas masuknya itu penetrasi. Ya, setelah masuk, lalu nanti di sini virus akan ini nih di sini virus akan sintesis, memperbanyak bagian-bagiannya. Ini misalnya DNA-nya jadi banyak, diperbanyak. Ini kepalanya, kapsidnya diperbanyak, gitu ekornya. Dengan menggunakan bahan-bahan dari mana? Dari sel inang ini. Kan dia parasit. Dia nggak bisa bereproduksi dengan bahan-bahan dari tubuh virus itu sendiri. Makanya dia kenapa harus parasit? Bahan-bahan untuk memperbanyak dirinya ini dari sel inang, ini dari sel bakteri ini. Perbanyak, setelah diperbanyak, dia akan merakit tubuhnya. Misalnya, oh ini DNA-nya dimasukkan ke kapsid, nanti dirakit menjadi virus yang utuh seperti ini nih. Namanya virion, virus yang utuh itu. Ya, lalu nanti virus yang utuh ini itu namanya tahap pematangan ya, pematangan atau perakitan. Ini sebetulnya harusnya nanti pas matangnya bentuknya seperti ini. Gambarnya agak kurang pas nih ya. Lalu lisis terakhir, lisis ini setelah matang, si virusnya akan keluar nih lisis. Keluar. Untuk apa? Mencari inang yang baru, target baru. Seperti ini lagi, adsorpsi lagi, terus seperti itu. Ya, tuh. Ini daur litik, ada adsorpsi, tadi menempel pada sel inang, si jarum penusuknya tuh nempel. Ya. Penetrasi, DNA-nya masuk, setelah masuk dia langsung mengambil alih komando. Kayak pemimpin upacara datang langsung komando saya ambil alih. Nah, berarti si DNA-nya masuk ke sini mengendalikan si ini nih, si inang. Padahal dia tamu ya, tapi dia mengendalikan diri di sini. Itu penetrasi. Sintesis memperbanyak, ini diperbanyak bagian-bagian tubuh virus. Pematangan dirakit kepalanya,
berisi DNA dirakit. Ini sampai seperti ini nih pematangan bentuk virus utuh. Namanya virion. Baru lisis keluar si virionnya, mencari inang yang baru. Gitu ya. Itu daur litik. Lalu yang berikutnya daur lisogenik. Lisogenik ini si virus itu tidak ada, jadi virus itu nempel sama ya, tadi penetrasi juga. Nih nempel, terus si DNA-nya masuk. Setelah masuk kan DNA-nya masuk nih. Di sini dia tidak memperbanyak diri gitu. Tapi dia bergabung dengan DNA si sel inang ini. Bergabung. Nah, nanti di sini bergabung dan dia tidak memperbanyak diri, tapi dia ikut berkembang biak bersama si sel inang ini. Misalnya bakteri kan membelah diri ya dari 1 menjadi 2. Nah, di setiap sel anakan bakteri ini mengandung si DNA virus, namanya prova. Jadi virus yang berupa DNA virusnya saja, tidak membentuk ada kepalanya, ada ekornya, tidak seperti itu. Jadi pada lisogenik tidak membentuk virion, hanya berbentuk prova. Nanti siang ini membelah lagi, ada lagi prova. Seperti itu, dan dia tidak keluar dari tubuh inang itu. Dia berada di dalam inang itu, dan dia nebeng ke pembelahan sel dari sel inang. Sel inang itu sel yang ditumpangi atau yang dimasuki oleh si virus tadi itu. Ya, terus seperti itu. Ya, jadi tidak ada virion, tidak terbentuk seperti ini. Tapi dari lisogenik bisa berpindah ke litik tadi. Dari lisogenik bisa berpindah ke litik. Jadi dia kalau udah lama di sini udah bosan nih. Ada virus-virus tertentu sih, tidak semua virus. Ini dia akan keluar, berarti dia membentuk virion dulu, keluar nanti lisis gitu. Ya, jadi gitu bedanya. Litik itu ada terbentuk virion. Terus ada proses lisisnya. Kalau lisogenik tidak terbentuk virion, tapi berbentuk tadi prova ya, cuma DNA saja di dalam bergabung dengan DNA inang. Gitu. Terus tidak ada lisis, tidak ada proses lisis. Gitu. Ya. Kembang biak virus ini nggak usah lah ya. Terus peranan virus itu ada yang menguntungkan, ada yang menguntungkannya. Ini untuk rekayasa genetika, terapi gen, untuk pembuatan vaksin ini ya, pengobatan dia si virus ini bisa membunuh bakteri. Tadi kan virus ada yang menyerang bakteri ya, bakteriofag tadi. Nah, ini bisa untuk pengobatan. Pemberantasan hama oleh virus bisa membuat perangkat elektronik. Jadi ada bagian virus yang bisa dibuat sebagai apa sih namanya? Tempat menyimpan energi listrik itu ya. Bisa ini. Itu yang menguntungkannya. Jadi virus itu yang menguntungkannya sedikit, tapi nah, ini menyebabkan berbagai penyakit, influenza, polio, nih yang lumpuh kakinya gitu ya, campak, herpes, yang sekarang lagi ramai virus corona, termasuk DBD itu dan banyak virus lainnya. Kalian nanti bisa mencari, ini banyak penyakit yang disebabkan oleh virus yang ini terjadi pada manusia atau pada hewan juga ada. Misalnya kalian tahu tetelo, nah itu menyerang ayam ya, nah itu oleh virus juga. Atau cacar pada sapi itu oleh virus juga. Lalu yang menyerang tumbuhan ada tungro pada padi. Terus tadi mozaik virus, tobacco mozaik virus pada tembakau itu menyerang tanaman. Jadi bisa menyerang tanaman, manusia dan hewan, ya. Nah, ini menyerang hewan nih, ya. Ini menyerang tumbuhan misalnya. Ini untuk pembuatan vaksin, ini polio, campak, termasuk gondongan ya, gondong yang di sini yang bengkak itu oleh virus tuh. Ya. Rubella itu campak, cacar, rabies juga ini virus juga ya. Ini vaksinnya. Jadi vaksin itu dari virus tapi dilemahkan atau dimatikan, dimasukkan ke dalam sel. Misalnya balita yang diimunisasi itu disuntikan, berarti itu dimasukkan virus tuh. Tapi virusnya udah dilemahkan dulu, dimatikan gitu. Dimasukkan itu supaya apa? Supaya si tubuh kita membuat antibodi untuk menyerang
si bibit penyakit kalau misalnya ada yang masuk ke tubuh kita seperti itu. Ini bisa dibaca aja ya. Ini juga bisalah dibaca. Ini kuis untuk latihan aja. Jadi gitu, ini nggak usah dijawab ya. Artinya itu intinya tentang virus ya. Jadi mulai ciri-ciri virus, tadi struktur virus, reproduksi virus, cara hidup virus, sampai ke peranannya. Itu inti dari materi virus ya. Itu mudah-mudahan bisa kalian pahami. Mohon maaf jika ada keterbatasan Ibu menjelaskannya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalian harus semangat, tetap semangat bisa memahami materi dengan kondisi seperti ini. Kondisi jauh-jauhan seperti ini ya. Ibu menerangkan di sini, kalian nanti menerimanya di PJJ seperti itu ya. Kalau ada kesulitan silahkan jangan sungkan-sungkan kalian chat Ibu atau kita diskusi di forum diskusi ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.